Pada hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, haleluya. Baik, saya juga menyapa yang saat ini sedang menyaksikan ibadah streaming. Tuhan Yesus memberkati dan mengasihimu, haleluya. Ucap syukur buat kasih setia Tuhan, hari ini kita boleh ada di tempat ini kembali beribadah bersama. Suatu kemurahan Tuhan, Tuhan bisa hantarkan kembali tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Semua karena penyertaan Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kami bisa Tuhan, tapi karena Roh Kudus memampukan kami, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk kita berdoa bersama untuk mengawali ibadah hari ini. Haleluya. Mengucap syukur Bapa buat kasih setiamu Tuhan dalam hidup kami. Mengucap syukur Tuhan untuk pemeliharaanmu Bapa yang luar biasa Tuhan buat setiap aspek kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau selalu ada dan senantiasa Tuhan di tempat kami berada Tuhan, maupun dimanapun Kau taruh kami Tuhan, Kau selalu ada buat kami Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur Yesus. Dan biarlah Tuhan, pada hari ini kami mau menaikkan setiap pujian dan sembah kepadamu Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, hadirat-Mu dinyatakan di tempat ini. Hadirat-Mu Tuhan memenuhi Tuhan setiap hati kami yang rindu akan Engkau Tuhan. Setiap hati kami Tuhan yang haus akan Engkau Yesus. Penuhi Tuhan, penuhi tempat ini. Curahkan kuasa-Mu Tuhan bagi kami Yesus. Haleluya, layakkan kami Tuhan, sucikan kami. Terima kasih Bapa, haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Nyatakan dengan segenap hati kita, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau puji-Mu Tuhan, ku mau memuji-Mu, ku
sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit bersama. Nyatakan dengan segenap hati kita mau memuji Tuhan dengan hati kita. Yes, kami mau menyembahmu Tuhan dengan hati kami. Sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu Tuhan, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan, kami puji nama-Mu, kami agungkan Engkau. Kau teramat baik bagi kami, kasih-Mu tak berkesudahan. Haleluya. Mari angkat suara-Mu saudara, kita mau sembah Tuhan dengan segenap hati kita. Haleluya. Bertahtalah Tuhan di tempat ini Bapa, di bumi seperti di surga Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu bagi kami. Haleluya. Kami sembah Engkau, kami agungkan nama-Mu, Kau yang terima segala pujian, Kau yang terima segala kemuliaan. Haleluya. Haleluya. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku. Haleluya.
di atas segala raja. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Untuk urapan-Mu Tuhan yang luar biasa Tuhan bagi kami. Kami bisa rasakan Tuhan, hadirat-Mu mengalir Tuhan di tempat ini. Dan di saatnya Tuhan, kami mau bersuka cita lebih lagi Tuhan. Kami mau naikkan setiap pujian kami Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, hati yang penuh dengan rasa semangat Tuhan yang ada daripada Roh Kudus-Mu Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, hidup kami tidak akan sama lagi Tuhan ketika kami berakar di dalam Engkau. Hidup kami punya iman Tuhan di dalam Engkau. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari saatnya kita sambut Tuhan Yesus kita, Raja di atas segala raja. Mari semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Bersiap untuk memuji nama Tuhan hari ini saudara. Amin. Haleluya. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenarannya selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan samar. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran, Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan samar. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan samar. Sama-sama kita nyatakan. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan samar. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan samar. Haleluya, beri kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan kita ajaib setiap perbuatannya, amin. Terpujilah nama Engkau Yesus Tuhan.
Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Sama-sama nyatakan, wow, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memberitahu untuk selamanya. Pujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya, segala pujiannya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Sukacita surga mengalir tempat ini semua, amin. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara bisa dipersilakan untuk duduk. Mari kita persiapkan kembali setiap hati kita untuk Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami datang di sini Tuhan, kami tidak sia-sia Tuhan. Kami beroleh Tuhan refresh yang baru Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Ketika kami berserah hanya di dalam Engkau, ketika kami Tuhan tenggelam dalam hadirat-Mu, ketika kami diam sejenak Tuhan di bawah kaki-Mu Tuhan. Buka setiap hati kami lagi Tuhan. Roh Kudus biarlah Kau yang jamah Tuhan setiap hati kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Penuhi hatiku dalam hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu
rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Dengan segenap hati kita nyatakan, haleluya. Kami sembah Kau di hatiku, haleluya. Dengan hadir-Mu kami rindu memandang Engkau Tuhan. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa kami dekat Tuhan dengan hadirat-Mu, dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi kami Tuhan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat. ku mengangkat tanganku dan
berada dekatmu, berada dekatmu, melihat senyummu, Bapa, ku mengasihimu. Bapa, pegang tanganku Tuhan, Bapa, pegang tanganku, Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu, Bapa, ku mengasihimu. Bersama-sama kita bangkit berdiri, katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, membawa kesejukan bagiku. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, membawa kesembuhan. Bapa, pegang tangan kami Tuhan, sebab kami tidak dapat berjalan sendiri. Tanpa-Mu kami takkan mampu ya Tuhan. Tanpa-Mu kami tidak akan bisa melewati semuanya ini Tuhan. Selalu berada dekatmu, melihat senyummu, Bapa, ku mengasihimu. Katakan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu ya Yesus, hadirat-Mu, haleluya, membawa kesembuhan bagiku. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, membawa kesembuhan. Katakan dengan sepenuh hati kita, hadirat-Mu ya Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, membawa kesembuhan bagiku. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, membawa kesembuhan. Haleluya, hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, membawa kesembuhan bagiku. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, membawa kesembuhan. Biar jemaat yang memuji Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami mau terus tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menikmati bait-Mu Tuhan.
Kami mau dipuaskan dalam hadirat-Mu ya Yesus. Kami mau tenggelam dalam hadirat-Mu ya Bapa. Sebab kami percaya ketika kami tinggal dalam hadirat-Mu, kami merasakan damai sejahtera. Kami merasakan ketenangan ya Tuhan. Hadirat-Mu ya Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan bagiku. Amini dan imani, imani dan amini Bapak Ibu Saudara semuanya, bahwa dalam hadirat Tuhan ada sukacita yang berlimpah, ada damai sejahtera senantiasa, ada kasih karunia Tuhan yang terus berlimpah dan dilimpahkan atas setiap kita anak-anak Tuhan. Terus amini, amini dan percayai, dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan, dalam hadirat Tuhan ada kelepasan, dalam hadirat Tuhan ada pemulihan, dalam hadirat Tuhan ada kemenangan. Haleluya Yesus Tuhan. Kesembuhan bagiku. Kesembuhan membawa pemulihan, membawa kemenangan, membawa kemenangan. Haleluya, haleluya ya Tuhan, haleluya Yesus Tuhan. Sebab kami percaya firman-Mu katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dan kami rindu dan terus rindu dan terus rindu untuk kami duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Sebab itu adalah bagian yang terbaik dan yang tidak akan pernah diambil daripada kami Tuhan. Kami mau seperti Maria, duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan, menikmati hadirat-Mu, menikmati setiap perkataan-Mu ya Bapa, perkataan-Mu yang tinggal di dalam hati kami, perkataan-Mu yang terus menjadi pedoman, menjadi perintah dalam kehidupan kami Tuhan Yesus, membawa kami kepada kebenaran. Terima kasih Bapa, hadirat-Mu terus boleh kami rasakan, jamahan-Mu melawat setiap kami, menyembuhkan setiap hati yang terluka, memulihkan setiap sakit dalam tubuh, baik jasmani kami ataupun rohani kami. Oh Tuhan, memulihkan kehidupan kami, membebaskan setiap ikatan yang membelenggu kami. Kami percaya jamahan kuasa-Mu terjadi atas setiap anak-anak-Mu pada pagi hari ini. Kami dibebaskan, kami dilepaskan oleh karena Tuhan Yesus, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang dahsyat dan ajaib, perbuatan-Mu yang besar itu bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur. Roh Kudus, Engkau terus bekerja bagi setiap kami saat ini Tuhan. Bekerja di dalam hati kami Tuhan. Untuk kami Tuhan Yesus menangkap isi hati-Mu lewat firman yang akan sebentar lagi akan Tuhan kami dengar. Tuhan berkati setiap kami, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Jadikan setiap kami tanah hati yang subur, tanah hati yang dimana benih firman-Mu boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bekerjalah ya Roh Kudus, bekerjalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami siap diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Haleluya, terima kasih.
Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Puji Tuhan. Sehat? Sehat? Bahagia? Saya berdoa untuk Bapak Ibu Saudara semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Yang sehat, jiwa, roh Bapak Ibu semuanya juga dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Puji nama Tuhan. Amin. Amin. Saya minggu-minggu ini minggu-minggu baper Bapak Ibu Saudara. Minggu-minggu yang ketika melihat Bapak Ibu Saudara semuanya itu melihat gini aja dengan saya melihat Bu Emi, saya melihat Bu Marni, saya melihat Bu Endang, itu hati saya langsung bergetar Bapak Ibu, melihat Bapak Ibu semuanya yang ada di sini. Karena bagi saya melihat Bapak Ibu Saudara semuanya dan saya sendiri untuk sampai saat ini masih dapat berdiri tegak dengan memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus itu sesuatu yang luar biasa. Sesuatu hal yang membuat hati saya bergetar. Sekalipun saya belum bisa melihat dari depan sampai dengan belakang atau bahkan di atas jemaat yang memenuhi gereja ini, tetapi saya melihat bagaimana Tuhan bekerja. Bapak Ibu semuanya yang dari dulu kami membuka perintisan penggembalaan ya di tempat ini, dan Bapak Ibu semuanya saat ini terus bertumbuh di dalam Tuhan. Sekalipun banyak masalah, sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak air mata, tetapi Bapak Ibu semuanya tetap berdiri tegak. Itu sebuah kebahagiaan buat para hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini. Kalau Bapak Ibu semuanya terus beriman kepada Tuhan Yesus, itu yang menjadi, itu yang Tuhan selalu Tuhan taruh buat kami, menjadi penghiburan buat kami. Oleh sebab itu, apapun yang saat ini Bapak Ibu alami, saudara alami, tetap sabar, tetap kuat, tetap menabur yang terbaik, pasti akan menuai yang terbaik juga. Tepuk buat kiri kananmu, sabar ya, Tuhan Yesus ada bersama kita. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara semuanya. Karena setiap anak-anak Tuhan itu harus mengalami apa yang namanya pertumbuhan. Dan kalau berbuah itu adalah hasil dari pertumbuhan itu. Buah itu adalah hasil Bapak Ibu. Pertumbuhan secara kerohanian mendandakan adanya kehidupan. Adanya sebuah kedewasaan rohani yang terjadi di dalam kehidupan setiap orang percaya. Kalau enggak tumbuh, berarti mati. Kalau enggak tumbuh, pasti ada yang tidak beres. Tanaman ketika tidak bertumbuh ada sesuatu yang tidak beres di dalam hidupnya. Betul tidak? Enggak tahu masalahnya apa. Hama kah? Kurang tanah kah? Kurang pupuk kah? Kurang disiram kah? Dan hal itulah yang disebut sebagai penghalang dalam pertumbuhan kerohanian. Seringkali pertumbuhan mengalami hambatan-hambatan yang menghalangi pertumbuhan kerohanian kita, kedewasaan kita. Dan kita mau belajar bersama-sama pagi hari ini apa yang menjadi penghalang untuk iman kita terus bertumbuh,
untuk setiap anak-anak Tuhan mengalami kedewasaan dalam kerohaniannya. Kita baca bersama-sama dalam Markus, ini firman Tuhan yang tidak asing lagi buat kita. Markus 4 ayat 14 sampai dengan 20. Sudah ketemu semuanya? Bisa dibaca di depan juga. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu, kita mau membacakan Markus 4 ayat 14 sampai dengan yang ke-20. Ini perumpamaan tentang penabur. Di sini tafsirannya langsung ditafsirkan di ayat yang ke-14 sampai 20. Hitungan ketiga. 2, 3. Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Puji nama Tuhan. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Di ayat ini kita belajar hambatan atau hal atau penghalang yang menghalangi pertumbuhan kerohanian kita sehingga kita tidak mengalami kedewasaan dalam kerohanian. Yang pertama kita belajar, penghalang yang pertama adalah orang yang tidak meresponi firman. Benih yang diambil langsung oleh iblis. Firman Tuhan itu langsung diambil oleh iblis. Jadi ini adalah orang-orang yang menganggap remeh firman Tuhan. Orang-orang yang tidak pernah menganggap firman Tuhan itu. Karena saya mengambil langsung jadi dua bagian Bapak Ibu Saudara. Dari hal ini sekalipun ada empat tanah. Ini dua yang saya langsung ringkas menjadi dua. Karena 3 tanah itu mendengar Bapak Ibu. Benih tadi adalah firman Tuhan, tanah hati itu adalah tanah hati kita, pribadi kita adalah gambarannya. Dan ketiga, tanah itu mengibaratkan hati yang mau mendengar, telinga yang mau mendengar. Dikatakan di situ itu adalah firman yang didengar, firman yang didengar. Mereka mendengar, orang-orang ini mendengarkan firman Tuhan, tetapi hanya menganggap angin lalu saja. Ya aku dengar, cuma seperti itu. Tidak meresponi, hatinya tidak meresponi. Menganggap bahwa firman Tuhan bukan makanan rohani. Bagi orang percaya, firman Tuhan itu makanan rohani, amin. Dalam pertumbuhan, tubuh kita itu perlu makanan. Untuk kita jadi tumbuh gede itu perlu makanan. Tetapi karena ini adalah rohani kita, untuk setiap kita mengalami kedewasaan dalam kerohanian, maka rohani kita pun dikasih makanan Bapak Ibu.
kulit aja dikasih makanan ya. Tubuh kita dikasih makanan, apalagi roh kita. Jadi firman Tuhan adalah makanan rohani bagi setiap kita. Dan orang tipe yang pertama ini adalah orang yang menganggap firman itu angin lalu. Atau hanya sekedar cemilan Bapak Ibu. Kalau bagus ya didengar. Kalau itu firman Tuhan memberkati ya tak terima, tak dengar. Kalau firmannya itu sekiranya wis kui ora cocok aku, ora bener aku, karena memang berbeda dengan kedagingannya, tidak sesuai dengan dagingnya. Enggak bener itu firman Tuhannya. Enggak cocok, aku enggak cocok dengan firman Tuhannya. Firman Tuhan itu bukan masalah cocok dan enggak cocok Bapak Ibu Saudara. Tetapi firman Tuhan itu adalah bagaimana kita taat untuk melakukannya. Bagaimana kita bukan hanya mendengar, tapi kita melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Bagaimana firman itu bisa menjadi daging dalam kehidupan kita. Kalau bagus ya didengar, kalau tidak ya udah masa bodoh. Apalagi kalau waduh, yang firman itu mesti sampluk kiwa tengen jotos ngarep mburi. Kejam ya. Boleh next Mbak Dita. Nah, kalau firman itu tidak benar-benar tertanam di dalam hati kita akan gampang tersesat. Kita gampang diombang-ambing dengan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan kita. Kita tidak tahu karena firman itu adalah pedoman. Firman itu adalah pelita yang menerangi setiap langkah kita. Sehingga tanpa firman, kehidupan rohani kita akan menjadi gelap gulita. Dan kita tidak tahu arah kemana kita melangkah. Akan lebih mudah bagi iblis ketika benih masih bertumbuh menjadi benih Bapak Ibu. Karena ketika benih itu sudah benih firman itu sudah jadi iman, itu bagi iblis amat susah untuk mengambilnya. Ingat, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kalau firman itu sudah dicuri, kalau kita sudah meremehkan, kita sudah tidak meresponi firman Tuhan itu, gampang sekali hidup kita dihancurkan oleh iblis. Gampang sekali rohani kita itu hancur oleh karena iblis. Ketika firman itu tidak tertancap kuat di dalam hati kita, begitu ada masalah, gampang banget kita ketar-ketir. Sehingga iblis itu enggak suka ketika firman itu didengar dan kemudian timbul atau muncul iman di dalam hati orang percaya, itu enggak suka. Makanya ketika firman ditaburkan, iblis pasti mengambil banyak kesempatan untuk mencuri firman Tuhan itu. Sehingga tidak bisa muncul, tidak timbul iman di dalam hati kita. Ada saja Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu kalau yang belajar nih, lagi firman Tuhan aku setia, konsisten membaca firman Tuhan, yang baru-baru belajar, ketika mau memulainya saja toh, pasti wis teklak-tekluk ngantuk. Baru belum 5 menit, baru berapa ayat gitu, sudah langsung itu yang terjadi Bapak Ibu. Benar apa? Benar. Benar ya. Benar ya. Pasti malah ada ada orang yang aku nggak bisa tidur, mengalami amnesia, dikasih solusinya, kamu baca Alkitab, nantilah tidurmu nyenyak, pulas dalam hadirat Tuhan. Enggak puas dalam hadirat Tuhan, tapi pulas dalam hadirat Tuhan. Dikasih solusinya seperti itu.
Cobanan. Karena sangat gampang, lebih mudah iblis mencuri firman dalam bentuk benih Bapak Ibu. Jadi jangan biarkan firman Tuhan itu tercuri. Saat ini pun jangan. Jadi tetap fokus mendengarkan firman Tuhan. Sekalipun ada bocil-bocil yang lari, abaikan itu. Biarkan dia terbang. Orang-orang seperti inilah yang tidak akan tumbuh dewasa dalam kerohaniannya. Karena meremehkan firman. Yang kedua, mereka tidak dewasa. Mereka pilih-pilih Bapak Ibu. Kayak bayi, itu kan maunya cuman bubur-bubur gitu, maunya susu terus, masih bayi. Kalau sudah gede lotes, rujak, berambang asem hajar monggo ya. Tapi kalau bayi mau kasih berambang asem melebu rumah sakit malahan. Dan saya percaya Bapak Ibu semuanya adalah pribadi-pribadi yang mengalami pertumbuhan, mengalami kedewasaan dalam kerohanian. Kalau itu firman Tuhan itu memang menyentuh hati Bapak Ibu, dalam arti menggores itu tandanya Tuhan Yesus sayang. Tuhan mau mengingatkan lewat kebenaran firman Tuhan. Firman yang mungkin menggores hati Bapak Ibu, biar nandes di dalam hati. Dan hal itu akan menjadi pengingat, oh iya, firman Tuhan mengatakan seperti ini. Biar firman Tuhan itu menggores Bapak Ibu saudaranya, sehingga membuat tato di dalam artian tato itu tidak ya sakit, memang awalnya sakit, tapi itu menjadi sebuah peringatan, oh ya Tuhan terima kasih karena Tuhan mengasihi aku. Firman Tuhan adalah makanan yang membuat rohani kita semakin tumbuh menjadi kuat. Jadi jangan biarkan iblis untuk mengambil makanan kita, Bapak Ibu. Jangan biarkan iblis mengambil makanan kita. Terus percayai, imani, amini firman Tuhan yang kita terima. Dan firman itu pasti terjadi karena firman bukan hanya berbicara tentang perkataan, namun juga kuasa. Amin. Firman Tuhan itu bukan hanya perkataan Bapak Ibu, tetapi kuasa. Dan itu pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi seringkali saya mengingatkan ketika mendengar firman Tuhan, Bapak Ibu jangan segan-segan untuk ngomong amin. Yes Tuhan, amin. Aku percaya. Karena firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan pasti terjadi. Ya dan amin dalam kehidupan setiap orang-orang percaya. Yang kedua, yang menjadi penghalang adalah orang yang hidupnya dipenuhi kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Itu digambarkan di sini sebagai di ayat yang ke-16. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Orang yang dipenuhi, hatinya dipenuhi dengan kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, orang itu pasti firman Tuhan tidak berakar di dalam hati orang itu. Ini adalah orang yang mendengar firman Tuhan, mereka mendengar, kemudian meresponi, wah amin iya. Tetapi
firman itu tidak tertanam kuat-kuat Bapak Ibu karena tidak berakar. Gampang sekali goyah ketika ada tekanan, ketika ada masalah, ketika ada kekhawatiran hidup. Fokusnya bukan kepada Tuhan tetapi kepada masalah itu. Maka gampang sekali orang seperti ini digoncangkan, digoyahkan. Fokusnya kepada hal-hal dunia. Lah kan masih di dunia. Kan ya wajar kalau fokusnya di dunia. Salah. Fokusnya enggak di dunia. Fokus hidup kita adalah kepada kekekalan. Orang bilang wong ning donya ki mok mampir ngombe. Tapi ya karo maem kacang ya boleh, karo maem gedang goreng ya boleh. Tapi fokusnya bukan itu Bapak Ibu Saudara. Kita semuanya pada akhirnya nanti akan ada pada kekekalan. Bagaimana hidup bersatu kembali dengan Bapa di surga. Oleh sebab itu fokusnya adalah fokus kepada kekekalan nantinya. Karena fokus kepada dunia tidak akan pernah habis Bapak Ibu. Kalau kita melihat masalah, kalau kita ngurusi masalah, kalau kita itu ngunceki masalah itu enggak pernah habis. Oleh sebab itu, ayo bersama-sama kita belajar. Jangan terus-terusan muter di padang gurun. Jangan terus-terusan berfokus pada hal masalah-masalah itu saja. Buat hati kita itu move on, bahasanya Dita sama Feby itu. Move on itu bergerak, hatinya langsung kayak gitu, ada gregetnya gitu loh Bapak Ibu. Ya, kita punya masalah, tetapi masalahku tidak lebih besar daripada Tuhanku. Kita punya Tuhan yang besar, pembuat mujizat sejati dalam kehidupan kita. Percaya. Ini dulu pas SMP saya pakai kata ini, motomu apa gitu, sok-sokan. If you have a problem, please don't say, God, I have a big problem, but say, problem, I have a big God. Apa itu artinya? Ketika kita punya masalah jangan ngomong, Tuhan aku punya masalah yang besar. Tetapi katakan kepada masalah, hei masalah, aku punya Tuhan yang besar. Amin. Itu saya SMP loh Bapak Ibu. Wong cita-cita saya SD itu pengen jadi, jangan ngomong-ngomong ya. Dulu pas SD itu saya cita-citanya pengen jadi suster di biara. Bener Bapak Ibu. Saya malu sebenarnya ngomong kayak gini. Saya pengen jadi suster di biara. Tapi karena kecantikan saya kecantol duluan sama Om Musi. Kalau ditanya, pengen jadi suster sama teman-teman gitu, pengen jadi apa suster gitu. Suster di rumah sakit enggak, suster di biara. Saya pengen tinggal di rumah Tuhan. Tadi nangis. Saya pengen tinggal dalam rumah Tuhan. Saya ingin melayani Tuhan. Itu pas masih kecil saya udah bercita-cita seperti itu loh Bapak Ibu. Tapi kok gedene malah bedi. Gedene saya enak. Tapi Tuhan tidak mengingkari apa yang menjadi keinginan saya, dan benar saat ini saya tinggal dalam rumah Tuhan. Saya ada di dalam rumah Tuhan, saya melayani Tuhan. Cita-cita saya tetap sama. Kalau suster tidak menikah, saya menikah. No problem. Tapi Tuhan tidak melesetkan rencananya dalam kehidupan saya. Tuhan tidak pernah salah. Saya nggak pernah ngomong sama siapa-siapa, ngomongnya sama temen pada saat itu. Saya nggak ngomong sama ibu saya. Yang tadi kita kembali ke firman Tuhan, penghalang yang kedua adalah orang yang hidupnya dipenuhi dengan kekhawatiran
kecemasan. Orang kalau khawatir, orang kalau cemas, semuanya yang ada di pikirannya, yang ada di dalam perkataannya, semua isinya adalah kecemasan, kekhawatiran, hidup yang bersungut-sungut. Itu pasti kok Bapak Ibu. Itu pasti kok. Apa yang muncul dari mulut kita adalah perbendaharaan hati kita. Tapi kalau hati kita penuh dengan kasih, hati kita penuh dengan sukacita, hati kita penuh dengan damai sejahtera, hati kita penuh dengan limpah syukur, apa yang kita keluarkan pasti itu yang keluar. Amin. Amin. Oleh sebab itu ayo penuhi hati kita dengan firman Tuhan. Kalau hati kita isinya firman Tuhan, janji-janji Tuhan yang pasti terjadi dalam kehidupan kita, janji-janji Tuhan yang pasti digenapi dalam hidup kita, pasti yang muncul akan seperti itu Bapak Ibu. Ya, saat ini keluargaku memang sedang mengalami masalah, tapi aku punya Tuhan yang berkuasa, pasti itu yang keluar. Aku percaya aku tidak pernah sendiri, Tuhan selalu bersamaku. Aku tidak takut menghadapi masa depan. Itu pasti yang keluar, bukan urip kok kaya ngene. Alah, kok yo masalah meneh, siji urung rampung, siji wis nusul, siji wis rampung. Alah bakno wis ombyokan sing nunggoni. Bukan seperti itu. Tapi yang keluar dalam hati kita, puji Tuhan, aku kuat bersama Tuhan Yesus. Aku bisa karena Tuhan Yesus. Amin. Amin. Firman Tuhan, biar firman Tuhan itu memenuhi hati kita. Kita renungkan siang dan malam, memenuhi hati dan pikiran kita. Kalau isinya firman Tuhan, pasti metune yo firman Tuhan. Pasti ketika meresponi setiap masalah itu metune firman Tuhan, bukan maki-makian. Amin. Ini adalah pertumbuhan Bapak Ibu, menjadi dewasa dalam kerohanian. Ayo stop ngunceki masalah, apalagi lalu. Koreng kalau diunceki wes guaring, saya punya hobi itu sukanya koreng itu kalau udah kering itu suka tak ilik-ilik gini-gini enak. Terserah itu mau korengnya siapa, pengennya tak utek-utek gitu, tak didik gitu. Nah itu kan sakit ya Bapak Ibu, akan sakit kembali. Ya udah, sudah stop, jangan muter-muter di padang gurun terus. Ayo keluar bersama-sama, miliki hidup yang penuh greget, menjadi hidup lebih hidup bersama Tuhan Yesus. Hidup yang memiliki gairah bersama Tuhan Yesus. Caranya penuhi hati kita dengan firman Tuhan, penuhi hati kita dengan kasih karunia Tuhan yang begitu berlimpah dalam kehidupan kita. Masih banyak hal yang bisa kita syukuri daripada terus-menerus menangisi hidup yang sebenarnya itu Tuhan rancangkan indah, tapi kita malah sibuk dengan masalah-masalah kita sendiri. Ciri yang kedua, selanjutnya ciri yang ketiga adalah orang yang menyambut firman, mendengarkan serta melakukan. Ini adalah tanah hati yang ketiga. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada 30 kali lipat, ada 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Amin. Dan ini adalah tanah hati kita. Ini adalah tanah hati orang-orang percaya yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ini adalah tanah hati kita, jemaat Tuhan di GBIS Pintu Iman dan yang saat ini tengah mendengarkan streaming ini. Ini tanah hati kita.
tanah hati yang dapat berbuah, tanah hati yang subur, tanah hati yang baik, di mana mereka atau ini adalah pribadi orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, menyambutnya, meresponi, serta menghasilkan buah. Otomatis kalau menghasilkan buah pasti mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan kerohanian, kita mencapai kedewasaan bukan hanya, enggak, nanti dulu. Ini yang terakhir. Orang yang menyambut firman, mendengarkan serta melakukan, orang yang seperti inilah yang hidupnya pasti menghasilkan buah. Buah ini berbicara tentang hasil dari benih firman itu tadi, Bapak Ibu Saudara. Hasil dari benih firman itu tadi. Bagaimana benih itu bisa berbuah? Kalau kita merawat benih ini udah benihnya udah benih atau bibit unggul, kualitas unggul. Firman Tuhan itu, kalau anak sekolah minggu menganggap ini super book. Buku yang super, buku yang luar biasa, firman Tuhan. Bukan super, firman Tuhan itu perkataan Tuhan. Ketika itu tumbuh di dalam hati kita, itu akan menghasilkan buah. Sehingga apa yang kita imani, apa yang tertanam di dalam hati kita, itulah yang menghasilkan buah, Bapak Ibu. Mudah enggak maksudnya? Bapak Ibu membaca Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Boleh. Ini ayat favorit saya. Mazmur 23, ketika Bapak Ibu merenungkan kebenaran itu, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya, dan seterusnya. Bapak Ibu, ketika kita baca, kemudian kita renungkan. Merenungkan itu enggak sehari, 2 hari, 3 hari mboten, Bapak Ibu. Ketika kita membacanya, kemudian kita memikir, itu tertanam di dalam hati kita, masuk di dalam hati kita, masuk di dalam pikiran kita. Kemudian ketika kita menghadapi masalah, deloki, ya ampun ada berase kosong, duit neng dompet garis 10.000. Ketika kita merenungkan itu siang dan malam, firman itu, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yes, aku percaya Tuhan adalah gembalaku, aku enggak akan kekurangan, wong Tuhan penyedia kok dalam hidupku. Itu loh yang muncul, buahnya itu loh Bapak Ibu. Buahnya yang muncul itu, iman yang ada di dalam hati kita itu timbul. Terus apalagi yang muncul? Kita tidak akan khawatir lagi, kita tidak akan cemas lagi, karena kita percaya bahwa Tuhan sang pemelihara, Tuhan yang menjamin hidup kita. Itu loh. Aku percaya menggumuli firman Tuhan. Aku percaya anak Tuhan yang orang benar, hidupnya tidak akan kekurangan, anak cucunya tidak akan pernah meminta-minta. Terus taruh di dalam hati, taruh dalam pikiran, muncul lewat perkataan, imani, percayai, terjadi dalam hidup kita. Amin. Percayai. Jangan ngomong, jangan lupa untuk memperkatakan. Perkatakan, maka akan jadi. Bukan hanya perkataan, firman Tuhan bukan hanya perkataan, ada kuasa yang luar biasa.
Seorang ibu yang keluarganya belum percaya kepada Tuhan, doakan, percayai firman Tuhan. Seisi rumah ketika ada satu yang percaya, maka seisi rumah diselamatkan. Percayai itu, terus gumulkan itu, imani, amini, pasti terjadi dalam hidup kita. Buat Bapak Ibu yang menderita sakit, percayai Tuhan adalah juru sembuh. Bahwa salib Kristus, ketika Tuhan Yesus sudah menanggung semuanya di kayu salib, keselamatan itu adalah kesempurnaan. Maka sakit kita, kutuk kita, segala apapun sakit penyakit kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Imani, yakini, pasti terjadi kesembuhan dalam hidup. Pasti kita akan menerima itu. Jangan lupa, terus perkatakan firman yang ada di dalam hatimu, muncul dalam pikiranmu, katakan. Saat ini apapun, ben, kayak orang stres yo ben. Ini greget kok Bapak Ibu, ini hidup yang greget, bukan hidup yang meletre. Apa yang saat ini ada di dalam hati Bapak Ibu Saudara? Apa yang saat ini Bapak dan Ibu Saudara gumuli? Cari firman Tuhan. Cari di dalam Alkitab. Firman Tuhan itu. Bacanya sambil ngomong, nek perlu, sambil berkata-kata. Nyatakan firman Tuhan itu, terus gumuli, terus imani, terus yakini, maka benih itu akan berbuah di dalam kehidupan setiap orang-orang percaya. Amin. Amin. Pasti berhasil. Perkataan Tuhan pasti berhasil. Tidak ada yang tidak berhasil, semuanya berhasil. Jadi Bapak Ibu, yang menentukan pertumbuhan kerohanian untuk kita mencapai kedewasaan rohani bukan hanya bergantung pada benihnya. Akan tetapi juga bergantung kepada tanah di mana benih itu ditabur. Mau jadi tanah yang menghasilkan atau tidak, pilihannya ada pada kita. Benihnya sudah unggul dong, firman Tuhan. Tapi mau berhasil atau tidak, itu tergantung pada tanahnya. Artinya kita juga penentu berkat seperti apa yang mau dilimpahkan buat kita. Kita juga menentukan. Amin. Semakin kita meresponi firman Tuhan dengan mendengar dan menyambut firman Tuhan dalam hidup kita, percaya, imani, amini, pasti terjadi. Dan pasti akan terjadi terobosan di dalam kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Terus kita mau jadi pribadi-pribadi yang dewasa, pribadi-pribadi yang terus bertumbuh. Dan biarlah setiap penghalang itu boleh kita lalukan dalam kehidupan kita. Kita adalah anak-anak Tuhan yang mencintai firman Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Sebagai ayat yang penutup, Mazmur yang pertama, ayat yang pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Amin. Puji nama Tuhan. Ikuti saya bisa? Kami Jemaat GBIS Pintu Iman siap bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita responi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Pemain musik silahkan maju ke depan.
Haleluya, Yesus Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Setelah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tak kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di dalam hidupku, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya, Yesus Tuhan. Dan Engkau dapati setiap kami, Tuhan, adalah seperti tanah hati yang baik, tanah hati yang subur, di mana benih kebenaran firman-Mu boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan hormat bagi nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, firman-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Yesus, kami responi kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Dan Kau jadikan firman itu boleh menjadi daging, menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami jemaat-jemaat-Mu di Petoran ini Tuhan. Kami adalah jemaat-jemaat yang siap bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan kami, Yesus Kristus.
Ini janji kami Tuhan di bulan Januari ini Tuhan. Kami nyatakan dengan iman kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Haleluya, diberkati dengan kebenaran firman Tuhan hari ini. Amin. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan dengan memujikan satu lagu pujian. Dalam rembulan, dalam cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia. Terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu, indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Dalam rembulan, dalam cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diam ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu, indah ku terkagum, bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita arahkan tangan kita untuk persembahan hari ini. Haleluya. Sekali lagi kami mengucap syukur Bapa buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu, buat pemeliharaan-Mu Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan juga kami sudah memberikan persembahan kami yang terbaik Tuhan dari segenap hati kami ya Bapa. Kiranya juga Tuhan Engkau berkati Tuhan setiap persembahan yang kami berikan ini Tuhan, untuk memperlebar kerajaan surgawi tempat ini Tuhan, dan untuk kebutuhan lainnya Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pengelola keuangan ini, Engkau yang memberkati Tuhan, Engkau juga cukupkan setiap kebutuhannya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, dan biarlah Tuhan melalui persembahan ini Tuhan kami diajarkan untuk semakin mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami serahkan doa ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan menyaksikan Warta Syubhat Januari.
Kami undang Bapak Ibu Saudara untuk hadir setiap ibadah raya hari Minggu pukul 9 pagi. Dan kami juga mengundang Bapak Ibu Saudara hadir dalam doa intim pribadi setiap minggu pukul setengah 9 pagi. Dan ibadah tengah minggu setiap Kamis pukul 6 sore. Dan ibadah pemuda Crown setiap Sabtu pukul setengah 5 sore. Baik, Piston pagi setiap Selasa sampai Sabtu pukul setengah 5 pagi. Baik, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, shalom. Haleluya, haleluya. Sehat semua? Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dalam Tuhan, saya memberikan waktu nanti untuk Opa Ishak menjelaskan tentang diakonia. Jadi begini Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan di minggu yang lalu, bahwa di setiap minggu terakhir akan disiapkan sebuah kotak untuk diakonia. Apakah diakonia? Diakonia adalah salah satu pelayanan atau akar dari gereja. Dan pagi hari ini supaya Bapak Ibu Saudara lebih jelas lagi tentang diakonia, nanti Opa Ishak akan menjelaskan diakonia itu apa fungsinya dan apa menjadi berkat. Kemudian yang kedua, ya itu saja dulu dari saya, nanti sekalian doa dan doa berkat Opa Ishak ya. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, kami akan menjelaskan tentang diakonia. Mungkin Bapak Ibu kemarin Musi sampaikan bahwa tiap minggu terakhir ada persembahan untuk diakonia. Mungkin Bapak Ibu bertanya di persembahan diakonia itu apa ya. Waktu gereja mula-mula bertumbuh menjadi besar, Bapak Ibu, maka di dalam setiap gereja pasti ada dua kelompok. Artinya ada kelompok orang kaya, ada juga kelompok yang tidak berpunya. Sehingga gereja bukan hanya melayani pelayanan mimbar. Jadi rasul-rasul pada waktu itu tidak puas kalau hanya melayani mimbar, berkhotbah. Karena kehidupan manusia, salib itu adalah vertikal dan horizontal. Kebutuhan manusia dari mimbar ini disampaikan makanan rohani. Tetapi kita adalah manusia rohani dan masih manusia jasmani. Rohani kita perlu makan rohani, jasmani kita perlu makanan jasmani. Sehingga gereja mula-mula rasul-rasul sangat beban supaya jemaat-jemaat yang tidak punya juga mendapat pelayanan untuk kehidupan jasmaninya. Sehingga ada dua pelayanan. Ini adalah pelayanan mimbar untuk memberitakan firman Allah, lalu ada pelayanan diakonia atau pelayanan meja. Ya, jadi ada mimbar, ada meja. Kalau dijabarkan bahasa sekarang, pelayanan sosial. Jadi Gribis sampai hari ini ya kita menyadari dan kita sepertinya diingatkan dari salah satu juga tua-tua gereja ini ya, mengingatkan supaya gereja mulai mengadakan pelayanan diakonia ya. Jadi gereja tidak hanya memberitakan firman Allah, tetapi gereja juga horizontalnya harus dikerjakan. Jadi ada kepedulian bukan hanya untuk rohani, tapi juga untuk kepedulian jasmani. Jadi ada yang misalkan ada yang kesulitan, ada yang kekurangan, itu juga gereja harus memperhatikan. Lah dari mana sumbernya? Sumbernya dari pada waktu itu jemaat itu ada yang kaya ya. Jadi yang kaya lalu pada waktu itu mengorbankan, mempersembahkan persembahan
ya, dengan sukarela, dan persembahan itu akhirnya juga diperuntukkan untuk saudara-saudara yang memerlukan dan yang kekurangan. Jadi disitulah yang namanya mengasihi Allah dengan segenap hati dan mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Kita dididik di sini untuk saling peduli, untuk saling menolong. Kita bertumbuh dalam kasih Allah, bertumbuh dalam anugerah Allah, bertumbuh dalam kepedulian, dan wujud kepedulian kita wujudkan di minggu terakhir untuk kita mempersembahkan kurban diakonia, atau untuk pelayanan meja, atau untuk pelayanan sosial, atau untuk pelayanan kemanusiaan. Jadi persembahan saudara bukan untuk Pak Pendeta ya, bukan untuk Pak Musi, bukan untuk Om Ishak, bukan. Persembahan itu dari jemaat, ya juga untuk jemaat Bapak Ibu. Jadi dari jemaat untuk jemaat, artinya ya jemaat melalui persembahan ini supaya gereja dapat memperdulikan jemaatnya. Bisa jelas? Bisa mengerti? Ngertos? Ya, jadi persembahan diakon ini bukan untuk pendeta, bukan, untuk gereja. Lalu dari gereja mempunyai kepedulian kepada jemaatnya. Jadi bisa dibilang dari kita untuk kita. Hanya ini bukan seperti aksi sosial dunia, bukan. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Dengan kemurahan hati kita meyakini barang siapa yang murah hati akan beroleh kemurahan daripada Tuhan. Jadi sekali lagi, diakonia bukan untuk pendeta, tapi diakonia adalah untuk gereja, supaya gereja itu bisa memperdulikan jemaat yang ada di dalamnya. Ngertos? Ya, kita mulai ini. Akhir kita pujikan satu pujian, kita persembahkan untuk persembahan meja. Belum. Oh ya di sana, Dek. Oke. Ya, maaf. Jadi nanti ke sana kita persembahkan di sana. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak yang sungguh baik. Bapak. Mari kita bersama-sama berdiri, kita tutup ibadah kita. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di dalam hidupku selalu baru, dan tak pernah terlambat.
Terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Engkau telah memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Kami sangat menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami menikmati damai sejahtera berada di hadirat-Mu. Terima kasih firman-Mu mengajar kami untuk kami terus bertumbuh. Agar hati kami jadikan hati yang hati yang subur. Sehingga benih-benih firman-Mu yang ditaburkan akan bertumbuh dengan sehat, berbuah-buah untuk kemuliaan bagi Tuhan. Bapak terima kasih juga berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, pakai untuk kemuliaan dan keagungan-Mu. Pergumulan-pergumulan yang umat-Mu hadapi hari ini, Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan umat-Mu ya Tuhan. Engkau menunjukkan kasih sayang-Mu, campur tangan di dalam setiap masalah, setiap himpitan, setiap tekanan, setiap pergumulan. Tuhan yang memberi kemenangan di dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih Bapa di surga. Demikian juga Bapa, kami memulaikan satu kegiatan untuk kami gereja peduli untuk umat Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kami hati yang mengerti, hati yang dipenuhi kasih ilahi, sehingga kembali mengambil beban untuk pelayanan diakonia, sehingga akhirnya jemaat akan menikmati bukan hanya berkat-berkat rohani, tetapi juga kebutuhan-kebutuhan jasmani mereka ditolong oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Sebentar kami akan tinggal di tempat ini, sertai perjalanan kami tiba di rumah dengan selamat oleh anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk semua berkat yang Tuhan telah limpahkan dalam hidup kami pada ibadah ini. Mari kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kepada engkau damai sejahtera. Terimalah berkat rahmat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus, serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus terus menyertai kita dari pagi hari ini, besok sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu. Yang percaya diberkati, katakan sama-sama, amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati. Baik, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi